Halo Sobat K-pop Arena, kali ini kita akan membahas salah satu drama yang tayang di Korea Selatan yaitu Vincenzo. Pada episode 1, drama ini mengisahkan tentang Park Jo Hyung atau Song Joong Ki yang diadopsi oleh keluarga Italia sejak kecil. Setelah dewasa, dia dikenal dengan nama Vincenzo Casano. Vincenzo bekerja sebagai pengacara sekaligus penasehat sang mafia. Di Italia, ia adalah kaki tangan sang mafia, hingga pada suatu hari bosnya meninggal. Sebagai tangan kanan mafia, dia turun tangan untuk menyelesaikan persoalan dengan mafia lain. Awalnya, ia menawarkan sebuah kontrak dengan sang mafia. Akan tetapi, mafia itu menolak secara sadis tawaran Vincenzo. Ia memperingatkan sang mafia bahwa ia akan menyesal jika menolak tawarannya. Tetapi tetap saja sang mafia menolak tawaran itu. Dengan langkah yang tegap, Vincenzo meninggalkan bos mafia tersebut. Tetapi tahukah kalian apa yang terjadi? Vincenzo ternyata membakar seluruh kebun dan lahan milik mafia tersebut. Bagaimana cara Vincenzo melakukan itu semua? Ternyata sebuah pesawat yang sedari tadi hilir mudik di atas lahan tersebut adalah suruhan Vincenzo. Sang mafia mengira bahwa itu adalah pegawai mereka yang sedang menyemprotkan pestisida. Namun ternyata itu adalah semprotan bahan bakar ke seluruh area lahan milik sang mafia. Dan apa yang kemudian terjadi? Sembari berjalan menuju mobil, Vincenzo mengeluarkan korek dari sakunya. Bom. Lemparan korek itu kemudian menghanguskan seluruh lahan milik sang mafia. Pada scan lain, Vincenzo bertemu dengan Paulo. Paulo merupakan sesama bawahan dari mafia yang membesarkannya. Paulo ini seorang yang ambisius. Dia tidak sependapat dengan Vincenzo. Paulo berusaha menyingkirkan Vincenzo, tetapi sebagai seorang tangan kanan gangster dan mafia, ia sudah tahu akan rencana itu. Saat beberapa pembunuh bayaran menyelinap masuk ke dalam rumah Vincenzo, ia mengantisipasi itu. 3 lawan 1, dikalahkan dengan mudah. Vincenzo kemudian membalas kejadian itu dengan meledakkan mobil kesayangan Paulo. Saat kejadian itu, Vincenzo sudah berada di pesawat menuju Korea, dan Vincenzo berpesan kepada Paulo agar jangan mencarinya lagi. Kepulangan Vincenzo ke Korea bukanlah sebuah pelarian. Ia punya tujuan dan cita-cita. Ia ingin mendapatkan Plaza Gemba. Di dalam plaza itu terdapat 25 ton emas yang hanya Vincenzo dan pemilik gedung itu yang tahu. Gedung itu kini sudah menjadi semacam rumah susun, sekaligus pasar. Ada banyak orang yang menyewanya. Di sisi lain, ada sebuah perusahaan konstruksi bernama Bubble yang ingin membeli tanah itu secara paksa. Ia ingin membangun sebuah perusahaan di sana. Hal inilah yang menjadi awal mula dari konflik yang tercipta. Vincenzo bekerja sama dengan seorang pengacara yang bernama Park Hong. Park Hong ini memiliki seorang putri cantik bernama Cheong yang juga seorang pengacara. Mereka berdua bapak anak yang tidak pernah akur. Mereka sering bertemu di persidangan sebagai seorang lawan. Di episode 1 ini hanya berupa pertemuan sekilas antara keduanya. Akan tetapi pertemuan itu sudah menampilkan aksi dari seorang Vincenzo. Bagaimana tidak? Saat gangster dari Bubble berhasil memaksa pemilik gedung menandatangani surat penjualan, sekelompok gangster datang untuk meminta penghuni gedung pindah. Saat itu, Cheong hampir saja dipukul oleh gangster. Tetapi tiba-tiba Vincenzo datang bak pahlawan. Ia memberi pelajaran kepada anak buah gangster itu. Selain itu, ia juga berhasil memberi pelajaran berharga kepada ketua gangster. Dengan bermodal tali meteran tukang jahit, ia berhasil mengancam kedua gangster dengan melemparkannya keluar jendela. Ia meminta agar seluruh anak buahnya mundur. Karena merasa nyawanya terancam, bos gangster itu kemudian menuruti keinginan Vincenzo. Sembari berpegang kepada tali meteran itu, Vincenzo melakukan negosiasi terhadap gangster.
Tetapi kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Apakah Vincenzo berhasil membatalkan penjualan rumah tersebut atau bagaimana? Saksikan selanjutnya di episode kedua.